Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab, terlihat pemilik restoran sedang menyemangati SpongeBob yang di saat ia mencoba menyapa balik, mengejutkan SpongeBob melihat sebuah cairan yang sontak kemudian ia menyemprotkan air keran. Sampai-sampai Tuan Krab terlempar dengan keras. Di sini dirinya yang mencoba melihat kondisi Tuan Krab. Tak berapa lama dari itu dengan sengaja SpongeBob mengikuti sumber datangnya cairan yang setelah ditemukan ia dengan inisiatif memiliki ide, yaitu dengan mengenakan sabun serta selanjutnya membersihkannya dengan tubuh Spon. Ketika sedang asiknya berputar ke sana kemari, di sisi lain seorang Plankton dan Karen sedang mencoba bereksperimen yang belum saja percampuran selesai, tiba-tiba tanpa sepengetahuan sebuah gelembung sabun masuk yang apa boleh buat dengan itu terjadilah ledakan keras yang berakhir wajahnya menjadi keriting. Pada saat yang sama, ia yang langsung marah dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba dari belakang SpongeBob datang yang berusaha meminta maaf karena telah membuat kekacauan. Apalagi yang bikin unik di saat SpongeBob mengatakan ada sebuah cairan, secara sigap ia memeriksa untuk memastikan benda yang dimaksud. Kemudian ia yang memandang kalau cairan kuning tersebut adalah sebuah minyak. Tanpa disadari, Tuan Krab secara mengejutkan muncul untuk mengatakan kalau cairan tersebut adalah miliknya. Namun, Planktonnya juga berontak untuk bisa menguasai. Malah apa boleh buat akhirnya terjadilah perebutan sengit hingga terjadi baku hantam secara brutal. Mereka yang masih beradu kekuatan tapi tidak pada Karen, yang mana di sini ia mencoba meneliti kandungan minyak yang setelah diteliti rupanya benda yang dimaksud bukanlah minyak yang mereka pikirkan, melainkan itu adalah cairan gabungan antara minyak sisa dari limbah Chumbucket dan Krusty Krab. Plankton yang sempat meragukan akan cairan, Karen pun menjelaskan kembali bahwasanya benda ini memiliki banyak manfaat. Serta jika minyak yang dimaksud ingin diperdagangkan, mereka harus bekerja sama karena sumber cairan tersebut berasal dari masing-masing restoran. Kemudian mereka berdua yang langsung setuju akan usulan kerjasama. Tuan Krab dan Plankton berusaha mencari cara, yaitu bagaimana minyak kuning itu bisa dijadikan bisnis. Di sini sang Plankton yang sempat memiliki ide, yaitu digunakan sebagai bahan bakar dan pelumas. Sontak Tuan Krab langsung menolak dan dengan percaya diri ia malah mengusulkan untuk membuat menu baru di Krusty Krab serta menjadikan sebuah pengharum toilet. Ya walaupun lagi-lagi terjadi penolakan pada seorang Plankton di tempat itu. Akan tetapi mereka yang berlanjut berkeras terhadap usulan masing-masing. Di detik yang sama SpongeBob datang yang bertujuan mengambil beberapa minyak, sambil berbicara kalau dirinya menggunakan cairan tersebut untuk segala hal. Yang sontak mereka yang baku hantam langsung terdiam guys. Tak cukup itu, dirinya yang langsung menjelaskan kegunaan seperti pasta gigi sebagai sabun dan beberapa hal yang berhubungan dengan kebersihan. Apalagi yang sangat bikin terkejut, rupanya minyak kuning dapat diperuntukkan sebagai masker wajah hingga santapan Gary dan minyak urut. Setelah berbicara panjang lebar akan fungsi minyak, Tuan Krab dan Plankton sontak berpikir uang, yang selanjutnya tanpa berlama-lama mereka berdua memutuskan menjual cairan kepada penduduk Bikini Bottom. Seperti yang terlihat, Tuan Krab bersama Plankton membuka warung di tengah jalan, dan SpongeBob sebagai karyawan hanya bekerja untuk memompa minyak ke dalam botol. Tak berapa lama kemudian terlihat dari jauh ada seseorang pengemudi yang ketika melihat ada halangan di tengah jalan, dirinya langsung menginjak rem dan hal tersebut juga dilakukan oleh beberapa orang yang berada di belakang yang berakhir terjadinya penumpukan kendaraan di jalan. Di saat mereka berdua memandang ada kesempatan emas, secara sigap Tuan Krab dan Plankton mempromosikan produknya seperti mendiamkan 3 orang anak dengan cara meminumkan cairan serta memasang kembali rambut yang rontok. Tak cukup satu, rupanya Krab juga ke beberapa orang yang ada di sekitar yang setelah mempertunjukkan kehebatan produk, mengejutkan mereka semua yang melihat langsung membeli minyak botol. Dan tak lupa memberi uang yang begitu banyak.
Merasa berhasil akan strategi bisnis mereka, berlanjut Plankton dan Crab promosi kembali, yaitu dengan cara mendatangi satu persatu rumah di Bikini Bottom. Seperti yang terpantau, Tuan Crab mencoba datang ke tempat Tuan Puff, yang ketika ia sudah muncul, tanpa banyak pergerakan dirinya langsung menunjukkan sebuah produk. Dan tak lupa memberikan aksi promosi. Salah satunya seperti menghidupkan mesin mobil, dan memperkilat bangunan dan memperglowing wajah dengan cara dipoles. Kemudian Tuan Puff yang langsung membeli produk, berlanjut mereka bertiga menuju ke rumah Sandy, dan di sini Plankton bergantian untuk menawarkan, hingga lagi-lagi mereka memperlihatkan kehebatan minyak dengan cara dipoles ke beberapa benda, sampai-sampai seekor tiram menabrak bagian dinding rumah. Namun setelah selesai promosi dengan berbagai pertunjukan luar biasa, sial Sandy memandang tak menginginkan produk dan lebih memilih memproduksi sendiri dengan mesin. Akan tetapi, Plankton yang sempat mengatakan kalau alatnya sudah mulai rusak, akhirnya dengan segala rayuan Sandy pun membeli dengan uang cash. Detik-detik pun berlalu dan tiba saatnya mereka berkumpul untuk membahas strategi selanjutnya. Mengejutkan, setelah mendapatkan ide, Tuan Crab membuka panggung pertunjukan dengan cara bernyanyi sambil memperlihatkan kegunaan minyak. Termasuk juga Plankton yang juga berusaha promosi dengan cara memperindah bulu hidung. Berkali-kali mencoba menunjukkan kehebatan minyak botol, akhirnya salah satu kandidat yang memandang mencoba membeli yang diikuti oleh beberapa orang di sekitar. Selesai dari situasi menguntungkan, rupanya mereka berdua telah memiliki gedung kantor yang sangat tinggi yang di dalam terdapat Tuan Crab dan Plankton sedang bersenang-senang terhadap uang yang mereka dapat. Akan tetapi, apa boleh buat di saat mereka tengah asik, tiba-tiba tak disangka dari ruang lift, terdapat ada beberapa penduduk Bikini Bottom telah masuk yang sepertinya mereka ingin demo. Karena minyak yang dipakai memiliki efek yang sangat buruk. Salah satu masalah seperti bola kaca Sandy ketutup minyak, hingga seorang Tuan Puff matanya memerah setelah menggunakan cairan botol yang dibeli. Ya walaupun di saat ia marah tak disangka Puff kembali memesan kepada Tuan Crab. Selanjutnya Sandy yang langsung mengamuk sambil menarik Tuan Puff. Di detik yang sama ternyata para warga sudah bersiap ingin menghancurkan yang berawal merusak seluruh fasilitas, termasuk uang yang berada di sana. Juga Plankton dan Tuan Crab yang melihat hal tersebut hanya bisa pergi dengan santuy. Di sisi lain, SpongeBob yang masih semangat memompa minyak di bawah tanah, sial minyak yang ingin diambil tak keluar, yang kemudian secara tiba-tiba Tuan Crab beserta Plankton datang ke hadapannya. Yang setelah sampai, rupanya mereka berdua tengah asik mengamuk terkait masalah yang terjadi. Hingga ketika masing-masing telah pulang dan memutuskan untuk menutup bisnis kerjasama, sial jika dilihat lebih jauh, rupanya di bawah kedua bangunan telah terdapat tanah yang kosong, yang tak lama kemudian restoran Tuan Crab dan Plankton berakhir ambruk ke bawah tanah. Tapi bukannya mereka berubah dengan kejadian itu, malah lagi-lagi kedua belah pihak masih saling mengamuk, dan SpongeBob yang melihat hanya bisa berteriak senang dengan hal itu. Hingga selanjutnya film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari di kota Bikini Bottom, terlihat Krusty Krab sedang merayakan menu andalan Krabby Patty yang berawal Tuan Crab mencoba mempertunjukkan beberapa barang. Serta setelah itu barulah SpongeBob keluar dari pintu dapur sambil menunjukkan beberapa gerakan liar. Sang reporter yang berusaha mendapatkan beberapa informasi tentang SpongeBob, ia pun mengatakan tentang kegembiraannya. Yang selanjutnya Perkin pun mengalihkan ke salah satu pelanggan. Ya walaupun mic-nya sempat dirampas oleh Bubble Bass. Setelah keributan itu, SpongeBob ternyata mencoba mendekati Squidward, serta yang sangat tidak disangka setelah pembicaraan, terlihat tangan Squid seperti ada beberapa penyakit alergi yang tepat pada tangannya memegang pensil. Tak berapa lama kemudian Tuan Crab pun datang, yang dengan cepat memerintahkan SpongeBob untuk memasak di dapur. Yang tak lupa hal itu lagi-lagi diikuti oleh Perkin. Sampai-sampai penonton yang memandang berusaha melihat dari jendela. Sang SpongeBob yang mulai memasak dengan pemanasan terlebih dahulu, ternyata itu berefek pada skill membuat patty
Seperti yang terlihat, ia sangat profesional dalam memilih bahan, apalagi ketika memilih daging yang terbaik di freezer. Kemudian dirinya yang langsung memanggang dengan sedikit gaya ternyata membuat Squidward emosi yang sepertinya dikarenakan sudah banyak pelanggan yang mengantri. Namun di detik yang sama yang sangat bikin terkejut, tubuh SpongeBob memunculkan beberapa bentol-bentol, serta di saat berusaha mengambil patty yang jatuh, malah hal itu menjadi memperparah keadaan. Selanjutnya, ia yang masih mencoba memasak, tubuh SpongeBob mengeluarkan tanda-tanda alergi, salah satunya seperti gatal-gatal di seluruh tubuh yang bercampur bintik merah. Tapi bukannya ketika digaruk menjadi hilang, sial bentol tersebut semakin membesar seperti bola pingpong. Pembuatan Krabby Patty yang masih saja terus dilanjutkan sampai tahap akhir, yaitu pemberian saus. Tiba-tiba dirinya bersin yang sontak saja saus itu muncrat ke arah penonton. Dirinya yang langsung memberikan patty ke salah satu pelanggan, yaitu Bubble Bass. Malah ketika ia melihat SpongeBob sedang bersin dan memandang bentuk patty, sontak dirinya terkejut dikarenakan makanan yang dimaksud sudah tidak layak. Serta kemudian ia pun memutuskan untuk pergi. Selanjutnya SpongeBob yang sempat kesal melihat hal tersebut, tak disangka ia melakukan hal aneh, di mana tanpa rasa bersalah dirinya meniup patty, yang sontak apa boleh buat akhirnya benda yang diembus meledak dengan keras. Yang berlanjut seluruh pelanggan yang terkena pergi dengan rasa marah. Tuan Crab yang memandang SpongeBob kalau tubuhnya ada yang tidak beres, langsung dengan cepat ia lempar ke atas hingga mencapai rumah nanas. Tapi yang bikin unik, di saat SpongeBob telah sampai rumah, tiba-tiba penyakit alerginya menghilang, yang langsung ketika dirinya melihat cermin dan tidak ada lagi bentol merah, malah dirinya kembali lagi ke Krusty Krab untuk bekerja. Sesampainya di restoran, SpongeBob langsung menemui Tuan Crab untuk melaporkan bahwasannya penyakit alerginya telah menghilang. Namun lagi-lagi dalam hitungan detik penyakit kembali lagi, dan ia pun akhirnya memutuskan untuk keluar. Kemudian di saat di luar bentolan menghilang, serta jika kembali masuk alergi masih muncul. Dan akhirnya tanpa berlama-lama, Tuan Crab yang sudah tak tahan dengan hal yang ia lihat, dirinya pun langsung diusir untuk pulang ke rumah. Akan tetapi SpongeBob yang menyempatkan untuk singgah menghirup makanan, sontak hal itu menjadi bersin. Dan Squidward mengatakan kalau dirinya mengalami alergi terhadap Krabby Patty. Tuan Crab yang mendengar kalau sang SpongeBob mengalami penyakit yang dimaksud, tanpa ragu ia memanggil dokter, yang tepat pada saat itu mereka sedang menyantap makanan. Para dokter yang mencoba memeriksa tubuh SpongeBob dengan cara yang ekstrim, langsung tak lama dari itu ia pun dibaringkan di suatu tempat, dengan dilengkapi beberapa alat yang super menakutkan. Sang dokter yang sudah bersiap ingin menyembuhkan SpongeBob, beruntung tiba-tiba Sandy muncul untuk menghadang aktivitas yang akan dilakukan. Kemudian Sandy yang telah mengerti apa yang terjadi, sontak saja tak lama dari itu SpongeBob diberikan kostum robot yang dimana dirinya bisa mengendalikan dari dalam, tanpa tersentuh oleh udara di luar, dan apalagi oleh penyakit alergi yang dialami. Selanjutnya ketika selesai mengenakan, berlanjut sang SpongeBob memasak dengan sedikit kesenangan karena penyakit yang ia alami tidak terjadi lagi. Apalagi yang bikin unik, tangan robot yang ia kendalikan memiliki kehebatan tersendiri, sampai-sampai patty yang ia buat sempat terlempar ke atas. Proses pembuatan yang terus-menerus dilakukan sampai selesai dan siap disajikan. Malah sial, Squidward yang berada di bawah jendela terpukul oleh tangan robot, yang hal itu dilakukan berkali-kali hingga Squid meminta tolong kepada Tuan Crab. Ya walaupun dirinya yang sempat memandang tak peduli akan hal itu. Squidward yang berhasil kabur karena alarm untuk pulang berbunyi, tapi tidak pada SpongeBob, yang dimana ia mencoba keluar dari atas atap, yang sial hal itu berakhir gagal. Hingga di saat berusaha melewati pintu dapur, malah yang terjadi robot tersebut tersangkut pada dinding. Dan Tuan Crab yang melihat hanya biasa saja, sembari mengatakan kalau SpongeBob hanya bisa tinggal di restoran. Tak lama dari itu beruntung Sandy pun datang,
dengan membawa beberapa barang keperluan termasuk siput Gary, yang tak lain untuk menghibur dirinya yang berada di dalam. Untuk keesokan harinya terlihat Gary masih berada di dalam dengan sedikit noda menempel pada kaca, serta SpongeBob tak menghiraukan hal itu, melainkan ia terus sibuk memanggang Krabby Patty. Namun di sisi lain ketika sang Squidward mengantarkan menu pesanan di meja, malah dirinya terjatuh hingga di detik yang sama pelanggan yang berada di depan mengalami benjolan yang mirip seperti yang dialami oleh SpongeBob. Tak cukup satu, rupanya penyakit alergi menyebar ke seluruh pelanggan di restoran tanpa ketinggalan satu pun. SpongeBob yang melihat kejadian yang dimaksud dengan cepat tanpa berlama-lama merubah ujung tangan robot menjadi alat penghisap yang diperuntukkan untuk memasukkan pelanggan ke dalam kostumnya. Mereka yang diambil satu persatu sampai tak tersisa. Beruntung ketika berada di dalam, alergi yang dialami menghilang dan Squidward sebagai peserta terakhir hanya bisa berteriak sambil memanggil Tuan Crab. Dirinya yang mencoba membuka pintu, Squid langsung menarik matanya untuk memperlihatkan kelakuan SpongeBob. Namun Tuan Crab yang sempat marah dengan apa yang terjadi, SpongeBob ternyata juga berusaha menjelaskan tentang alergi yang dialami oleh para pelanggan. Dan benar saja ia yang sempat ragu dengan penyakit tersebut, tiba-tiba benjolan muncul dan tanpa banyak pergerakan lagi robot itu langsung menghisap ke dalam. Di saat sudah berada di dalam, tinggal Squidward yang bakal terakhir dihisap. Ya walaupun hal itu sangat membutuhkan waktu yang sedikit lama, yang sepertinya Squidward tak mau bergabung oleh mereka. Namun ketika sudah berhasil dihisap, ternyata tiba-tiba Sandy datang yang sontak terkejut setelah melihat apa yang terjadi. Tapi di saat ia mencoba melihat mereka yang berada di dalam, malah dengan ganasnya Squidward keluar sambil menyemprotkan parfum yang ia miliki. Kemudian bukannya menjadi hal baik, beberapa orang yang menghirup berakhir terbatuk, serta yang mengejutkan lagi alergi dengan mudah kembali datang. Yang dengan itu barulah Sandy sadar dari mana sumber penyakit yang dimaksud. Sang Squidward yang tak mau merasa bersalah akan hal tersebut, sial dirinya kembali menyemprotkan, dan hasilnya mereka semua kembali membengkak dengan perlahan sampai-sampai ruangan kostum tak cukup. Hingga saking padatnya kostum pemberian Sandy ingin meledak. Yang beruntung ledakan yang dihasilkan tidak terlalu keras. Kemudian setelah hal buruk terjadi, ternyata SpongeBob sudah tak memerlukan kostum perlindungan. Dan yang ada kostum yang dimaksud hanya digunakan untuk Squidward. Dan film pun berakhir guys.